Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aantum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah engkau kalian wahai manusia asyaddu lebih berat khalqan penciptaannya amis sama'u atau langit yang lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih rumit ciptaannya, banaha yang Allah bangun. Ha kembali kepada as-sama. Di sini Allah masih menekankan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia-manusia yang mati pada hari kebangkitan, yang kejadian itu diingkari oleh orang-orang kafir. Di ayat ini Allah hendak menegaskan bahwa menciptakan manusia, apalagi hanya menghidupkannya, itu hal sepele dibandingkan Allah. Ini secara kasat mata dibandingkan penciptaan langit. Walaupun bagi Allah menciptakan langit atau menciptakan itu sama-sama mudah, tapi konstruksinya itu langit itu lebih rumit daripada manusia. Jadi kalau Allah itu sangat bisa dan mampu menciptakan langit, apalagi hanya menciptakan manusia, apalagi hanya membangkitkan manusia kelak pada hari kebangkitan. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a mengangkat samkaha atapnya langit, fasawwaha lalu menyempurnakannya. Samka itu bermakna atap atau juga bisa bermakna antara langit dan bumi. Jadi batas antara langit dan bumi itu samkun. Batas atas dan batas bawah itu namanya samkun. Jadi Allah yang mengangkat langit jauh dari bumi dengan jarak yang presisi, yang pas untuk kehidupan manusia. Jadi langit andai kata lebih dekat lagi dibandingkan sekarang dengan bumi, itu bumi akan mengalami sesuatu yang bermasalah. Jadi tingginya langit itu sudah dibikin oleh Allah seakurat mungkin ya. Dan Allah kemudian menyempurnakannya untuk kenyamanan manusia yang tinggal di muka bumi ini. Dan perlu diketahui bahwasanya matahari saja jauhnya ke bumi itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga berputarnya mengelilingi matahari, yang tiap detik itu bisa berputar mengelilingi matahari sejauh 3.000 km. Itu sudah diatur sehingga kemudian dalam setahun itu mengelilingi matahari itu sepanjang 365 hari. Termasuk berputar di porosnya itu sudah dibentuk sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang sedikit itu berbahaya terhadap bumi. Jauh sedikit dari bumi membeku, lebih dekat lagi matahari jaraknya dengan bumi itu bisa terbakar. Jadi betul-betul sudah dibuat sedemikian dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa autasa lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah menggelapkan ya, membuat petang, lailaha malamnya langit, wa akhraja duhaha, dan Allah juga mengeluarkan duhaha, siangnya langit. Jadi malam dan siang itu tergantung kepada benda-benda langit. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dahaha Allah hamparkan. Di ayat yang lain disebutkan bahwa bumi itu diciptakan sebelum Allah menciptakan langit. Lah di sini Allah seolah-olah mengatakan bahwasanya bumi itu dihamparkan setelah Allah menciptakan langit. Nah, ini bagaimana cara mengkompromikan? Mufassir mengatakan secara hakiki memang bumi itu diciptakan sebelum Allah menciptakan langit. Tetapi proses penyempurnaan bumi itu terjadi setelah Allah itu selesai menciptakan langit. Jadi bahasa dahaha ini menghamparkan, berarti membuat bumi itu sudah layak dihuni oleh manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebelum Allah menciptakan langit, bumi sudah diciptakan terlebih dahulu, tetapi masih belum layak ditempati. Maka setelah Allah menciptakan langit, baru kemudian Allah itu menyempurnakan, membuat bumi itu terhampar nyaman untuk dihidupi oleh manusia. Kata Profesor Zaklul Najjar
bumi itu dibikin layak dihuni oleh manusia pada hari kelima penciptaan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi diciptakan selama 6 hari. Maka pada hari kelima itulah proses penciptaan bumi itu menjadi layak ditempati oleh manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Berapa tahun? Ya diperkirakan sekitar 8 miliar tahun ya. Ini dalam perkiraan Profesor Zaglul Najjar. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Maka Allah kemudian setelah selesai menyempurnakan proses penciptaan bumi yang layak dihuni oleh manusia, Allah mengeluarkan akhraja minha, mengeluarkan dari bumi ma'aha, airnya bumi, wa mar'aha, dan tempat pengembalaan di muka bumi, rumput-rumputan dan pepohonan. Wal jibala arsaha, lalu Allah juga menjadikan bumi jibal, gunung, arsaha, menancapkannya, memasakkan ya, membuat gunung itu sebagai pasak bumi agar bumi itu bisa stabil. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Apa tujuan itu dilakukan oleh Allah? Mata'an, sebagai kesenangan, lakum, bagi kamu sekalian manusia, wa li'an'amikum, dan hewan ternak kalian semua. Oke, tunggu dulu ya. Di sini kenapa kalimatnya lakum, bagi kalian manusia, wa li'an'amikum, dan bagi binatang ternak kalian. Nah, kenapa Allah menyebutkan binatang ternak? Nah, ini sebenarnya arahnya kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang ingkar kepada hari kebangkitan itu sebenarnya mirip an'am, binatang ternak. Walaupun mereka posisinya seperti binatang ternak, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga diberi fasilitas dalam kehidupan dunia ini. Bisa menikmati seluruh nikmat yang Allah sediakan di muka bumi ini sebagai kesenangan bagi mereka. Gitu. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila datang tammah itu sesuatu yang menguasai, sesuatu yang mengalahkan hal lain. Di sini dimaknai malapetaka. Malapetaka dahsyat al-kubra, yang sangat besar. Wow. At-tammah ini sudah malapetaka besar, masih diberi sifat al-kubra, yang sangat besar. Yang malapetaka ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kapan ini terjadi? Pada hari kebangkitan manusia yang diingkari oleh orang-orang kafir. Pada waktu itu, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari kebangkitan semua manusia itu yatadzakkaru, ingat, ma sa'a, apa yang telah ia kerjakan. Ingat kemudian apa yang dia kerjakan. Semuanya ingat. Yang terlupa ketika masih hidup itu tercalling kembali, teringat kembali, ingat semuanya ketika mereka sudah dibangkitkan kelak pada hari kebangkitan. Wa burizatil jahimu liman yara, dan ditampakkan neraka jahim kelak liman yara, bagi siapapun yang melihatnya. Fa amma man tagha, maka orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang bermaksiat itu masih wajar. Tetapi kalau maksiatnya sudah melampaui batas, lah ini sebuah ancaman besar. Orang berdosa itu wajar. Tetapi kalau sudah dosanya melampaui batas, nah ini sudah al-an'am, ini sudah binatang ternak, ini sudah. Jadi bahasanya tagha, melampaui batas kewajaran. Di sini konteksnya adalah orang yang berdosa, yang dosanya menutupi hati, dosanya berupa mengingkari adanya hari kebangkitan. Wa asarul hayatad dunya, biasanya orang-orang yang melampaui batas itu adalah wa asarul hayatad dunya, mendahulukan kehidupan dunia, mengutamakan kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Itu tagha. Ciri-ciri orang tagha, mengutamakan kehidupan dunia dan sekaligus melupakan kehidupan akhirat. Dilupakan akhirat karena memang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Fa innal jahima yal ma'wa, maka neraka jahim
Sesungguhnya neraka Jahim iyal ma'wa adalah tempat kembalinya orang yang melampaui batas, yang mengutamakan kehidupan dunia dan melupakan akhirat. Wa amma man khafa, barang siapa yang takut maqama rabbih, di hadapan dia, maqama tempat berdirinya Tuhannya. Wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan atau melarang nafsunya, anil hawa dari keinginan-keinginan. Nah, ini perlu dipahami. Maqamun itu berarti tempat berdiri. Kalau ini dikaitkan dengan manusia, ini berarti berkaitan dengan tempat berdirinya kelak, nasibnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan. Jadi orang yang memiliki visi ke depan, membayangkan seperti apa kelak nasibnya di hadapan Allah pada hari kebangkitan, pasti akan khafa, takut, akan merasakan ketakutan untuk melakukan hal-hal yang bersifat maksiat, takut melakukan kemaksiatan. Tapi kalau makom ini dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini berarti berkaitan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha memberikan, yang maha membalas terhadap setiap kemaksiatan, dan maha memberikan balasan baik terhadap setiap kebaikan-kebaikan. Nah, jadi juga manusia akan takut kelak kalau kemudian dia melakukan kejahatan, takut dibalas oleh Zat Al-Muqim yang maha membalas. Nah, begitu. Wa nahan nafsa, dan menahan nafsunya, anil hawa dari keinginan-keinginan yang melanggar perintah Allah. Jadi di sini bahasanya wanaha, menahan, melarang, bukan qatala, bukan membunuh nafsu, bukan membunuh semua keinginan nafsu, hanya menahan. Karena nafsu itu adalah kendaraan. Kalau bisa ditahan, diarahkan kepada hal yang bagus, itu menjadi kendaraan untuk kebaikan-kebaikan. Yang kedua maknanya, manusia itu sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menahan nafsunya, ya, kecuali orang yang khofa tadi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takut kepada Allah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menahan hawa nafsunya. Yang ketiga, ini bermakna bahwasanya orang yang sudah menahan hawa nafsunya, betul-betul tidak mau melaksanakan kemaksiatan, tapi masih jatuh kepada kemaksiatan, itu oleh Allah dimaklumi, oleh Allah diberi kesempatan untuk bertaubat dan mudah dimaafkan. Beda dengan orang yang memperturutkan hawa nafsunya karena merasa itu benar dan merasa tidak akan dihisab kelak pada hari kebangkitan. Itu tiga makna dari wanahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang-orang yang seperti itu kelak sesungguhnya surga akan menjadi tempat kembalinya. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad anis sa'ati, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan ia terjadi. Orang kafir bertanya dalam konteks untuk mengejek. Jadi bagi mereka tidak ada namanya hari kiamat. Tapi kalau betul adanya hari kiamat, terus kapan itu terjadi, wahai Nabi? Kapan itu terjadi? Itu pertanyaan karena berangkat dari ketidakpercayaan mereka terhadap adanya hari kebangkitan. Dan pertanyaan itu untuk memojokkan Nabi. Fima anta min dzikraha, ini peringatan Allah kepada Nabi. Fima, dalam apa anta engkau min dzikraha, menyebut tentang datangnya hari kiamat. Jadi Allah itu tidak memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW tentang timing waktu terjadinya hari kiamat, sehingga Nabi dianggap tidak berhak memang untuk menjawab pertanyaan yang bernada ejekan tersebut. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu muntahaha, kesudahan hari kiamat. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan di ayat yang lain itu dijelaskan bahwasanya dari begitu saking rahasianya timing atau waktu terjadinya hari kiamat, Allah pun sampai-sampai hendak merahasiakan terjadinya itu kepada dirinya sendiri. Innama anta munziru man yakhsha,
Hanya saja engkau Nabi adalah pemberi peringatan bagi orang yang takut saja kepada hari kebangkitan. Nabi itu hanya memberikan peringatan kepada orang yang takut kepada hari kebangkitan. Yang takut berarti percaya akan adanya hari kebangkitan. Semua risalah Nabi itu hanya nyantol, hanya bisa meresap di hati orang yang percaya akan adanya hari kebangkitan dan takut kepadanya. Ka'annahum yauma yarawnaha, seolah-olah mereka yauma yarawnaha, pada hari kiamat melihat kehidupan di dunia. Lam yalbasu, tidak tinggal illa asyiyatan aw duhaha, kecuali pada waktu sore saja atau pada waktu pagi saja. Asyiyatan itu dari waktu duhur sampai maghrib, kalau duha dari pagi sampai duhur. Jadi seolah-olah kata perasaan orang kafir yang sudah merasa menyesal ini, ketika mereka dibangkitkan kelak pada hari kebangkitan, merasa bahwa mereka itu sebenarnya sebentar saja hidup di dunia, sebentar, dari pagi sampai siang atau dari siang sampai asar saja. Yang hidup puluhan tahun itu hanya sebentar kelak terasa ketika sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.